semuanya, perkenalkan nama saya Siti Endang Kristiani Gea dengan nomor induk 2312322233 dari Universitas Microskill. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang audit teknologi informasi. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih audit teknologi informasi itu. Audit teknologi informasi adalah suatu proses evaluasi sistem informasi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Audit teknologi informasi mencakup evaluasi terhadap infrastruktur teknologinya, operasi, dan kontrol internal untuk mengidentifikasi resiko dan memastikan keberlanjutan bisnisnya. Setelah kita mengetahui arti daripada audit teknologi informasi, yang kedua kita akan masuk terhadap proses audit teknologi informasi tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan perencanaan dan persiapan audit. Nah, dalam tahap ini merupakan tahap awal yang harus kita lakukan. Apa sih yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu bagaimana proses bisnis dan teknologi informasi dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan kita melakukan audit di dalam perusahaan. Yang ketiga, menentukan metode dan membuat adjustment letter kepada perusahaan. Dan keempat, itu menentukan auditernya siapa. Kelima, menyusun jadwal audit terhadap perusahaan. Keenam, membuat pernyataan apa aja yang harus diaudit di dalam perusahaan tersebut. Dan terakhir, kita harus membuat pertanyaan untuk perusahaan tersebut supaya kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Hal kedua, setelah kita melakukan perencanaan, kita akan mengumpulkan informasi. Dalam tahap ini, kita bisa mengumpulkan informasi dengan cara wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen di dalam perusahaan tersebut. Terus ketiga, kita akan melakukan evaluasi kontrol. Di sini kita akan menilai efektivitas kontrol internal dan keamanan teknologi informasi dalam perusahaan tersebut. Setelah melewati evaluasi kontrol, ya kita akan melakukan pengujian terhadap sistem dan proses untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Selanjutnya dilakukan pelaporan. Apabila ada hal yang mencurigakan, di sini kita akan menyusun laporan audit yang berisi temuan, rekomendasi, dan kesimpulan yang ada. Dan terakhir, tindak lanjut. Di sini kita akan memantau setelah kita melakukan pelaporan apakah hal tersebut telah diimplementasikan, rekomendasikan yang telah kita berikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan teknik yang kita gunakan dalam audit teknologi informasi. Alat dan teknik yang pertama adalah software audit. Nah, di sini kita bisa menggunakan software yang seperti ACL, IDEA, personal audit software, agent management system, dan alat lainnya. Alat dan teknik selanjutnya adalah penetration testing, di mana di sini dilakukan pengujian keamanan dari suatu sistem komputer, jaringan ataupun aplikasi dengan cara mengsimulasikan serangan yang mungkin dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Alat selanjutnya adalah network scanning tools. Nah, di sini kita bisa menggunakan seperti Nmap dan Wireshark, di mana digunakan untuk memeriksa jaringan dan mengidentifikasi masalah keamanan yang ada di dalam jaringan sebuah perusahaan. Alat selanjutnya adalah compliance tool, di mana di sini kita akan melakukan proses identifikasi terhadap kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Di sini kemungkinan akan ada 3 level, yaitu adalah tinggi, normal, sampai dengan rendah. Poin kelima, kita akan membahas tentang framework tata kelola dalam teknologi informasi. Nah, tata kelola yang sering digunakan salah satunya adalah Control Objective for Information and Related Technologies, atau sering kita sebut dia COBIT. Nah, COBIT ini pada dasarnya merupakan sebuah panduan ataupun best practice dari proses audit teknologi informasi yang cukup mudah banget untuk digunakan dan dapat disesuaikan dengan keadaan pengelolaan teknologi informasi masing-masing di setiap perusahaan ataupun organisasi. Tata kelola selanjutnya yang akan kita bahas adalah Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. ITIL ini
mampu meningkatkan layanan di dalam sektor teknologi informasi. Nah, ITIL juga memberikan sekumpulan prosedur board of management yang diterapkan kepada seluruh aspek di dalam infrastruktur teknologi informasinya, yang memampukan organisasi ataupun perusahaan untuk dapat mengelola operasional teknologi informasinya. Setelah kita membahas tentang tata kelola teknologi informasi, kita akan membahas tentang standar manajemen risiko. Standar yang pertama ada namanya ISO. Standar ini dibuat untuk memberikan prinsip dan panduan umum dalam penerapan manajemen risiko yang menyediakan prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko, sehingga standar ini bisa menjadi fondasi dari kerangka kerja dan proses manajemen. Manajemen risiko selanjutnya adalah NIST SP. Nah, di sini dia akan memberikan panduan komprehensif bagi organisasi atau perusahaan untuk mengelola risiko keamanan dan privasi dengan lebih efektif, sehingga ini dapat mampu melindungi sistem informasi dan data sensitif dari ancaman dan kerentanan, sehingga menjelaskan risiko terkait informasi yang berasal dari federasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang standar manajemen proyek. Nah, di sini berisi kumpulan standar dan pedoman untuk manajemen proyek yang diterbitkan langsung oleh Project Management Institute atau PMI. Hal ini berisi initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Oke, standar manajemen proyek selanjutnya adalah Project in Control Environments. Nah, di sini membutuhkan perencanaan yang matang dan kaku. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita ketahui dalam PRINCE ini. Yang pertama adalah memulai proyek dengan fitur dan detail proyek, terus mengevaluasi proyek tersebut, dan menentukan scope, budget, dan jadwal. Evaluasi proyek yang terdapat delivery yang telah disampaikan, dan mengevaluasi kembali proyek terhadap timeline-nya. Dan terakhir, proyek diimplementasikan dan laporan akhir diisi. Standar manajemen proyek yang terakhir adalah Agile. Nah, Agile ini merupakan metode yang paling sering dipakai. Agile ini memecahkan satu proyek ke beberapa iterasi dan bekerja pada satu iterasi sambil menerima feedback. Ketika satu iterasi selesai, maka akan diserahkan ke klien untuk kemudian diberikan masukan. Tim kemudian memperbaiki berdasarkan masukan klien tersebut. Nah, konsep Agile ini berasal dari konsep minimum viable product atau MVP. Demikian penjelasan saya tentang audit teknologi informasi, proses dan tata kelola teknologi informasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.